Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa masih diberi nikmat, mugi-mugi istiqomah ngaji, manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Qauluhu faslun ai hada faslun utawi kono fasal swiji. Takbire fasal wa ida roma ar-rajulu zaujatahu. Ki menerangkan masalah ketika ada seorang laki-laki yang menuduh zina kepada istrinya. Nah, ini biasa terkadang terjadi di masyarakat kita. Qauluhu wa idza roma lan ing dalem nalikane ndalah utawa nuduh sapa rajul wong lanang nuduh zaujatau ing bojo wadone rajul. Oleh nuduh mau bizina kelawan zina. Ndalah atau nuduh zina kepada istrinya, maka fa'alaihi mongko iku tetep ing atase rajul haddul qadhafi utawi had nuduh zina. Ketika ada seorang laki-laki yang menuduh istrinya, kamu orang yang melakukan zina, misalkan istri dituduh demikian, maka seorang laki-laki alias suaminya iki mau yang menuduh zina istrinya, maka dia dikenai hukum menuduh zina. Jadi memang ada had menuduh zina, ya kuwi dicambuk sampai 80 kali. Tapi hukuman qadzaf, hukuman menuduh zina itu akan hilang ila ayyukima kejaba yen ta jumenengake sapa rajul al bayyinata ing saksi. Ketika ada seorang laki-laki yang menuduh zina kepada istrinya, kok dia bisa mendatangkan saksi bayyinah, maka seorang laki-laki tersebut tidak dihukum had qadzaf. Artinya ngeten, ketika ada laki-laki yang menuduh zina perempuan, itu harus adanya saksi bahwa perempuan atau istrinya itu benar-benar melakukan zina. Lah, saksi atau bayina itu dalam pembahasan qadzaf zina itu 4 orang laki-laki. Misalkan Zaid menuduh Fatimah istrinya, kamu melakukan zina. Ketika seorang Zaid kok bisa mendatangkan 4 saksi laki-laki yang mengetahui proses zinanya betul, maka itu bisa dihukum zina perempuane. Tapi seorang laki-laki sing suami iki mau tidak dihukum hadul qadzaf. Had menuduh zina tidak dihukum karena dia bisa mendatangkan saksi. Misalkan gak ada saksi bagaimana? Au yulaina utawa sumpah li'an sapa rajul. Atau misalkan laki-laki tidak mendatangkan saksi tapi dia berani sumpah li'an. Sumpah li'an itu bagaimana? Kalimatun makhsusatun ju'ilat hujjatan lil mubtari li ila qadhafi man la takha firasyahu. Jadi memang biasanya sumpah li'an itu terjadi ketika seorang laki-laki posisinya adalah menuduh zina kepada istrinya. Nah, ini bisa masuk proses sumpah li'an. Lah piye engko prosesnya nanti akan dijelaskan. Fayaqulu mongko ngucap sapa rajul, ngucape indal hakimi ing dalem mungguhe hakim, ing dalem ngarsane hakim. Oleh ngucap fil jami'i ing dalem masjid jami'. Alal mimbari ing atase mimbar. Fi jama'atin ing dalem golongan wong akeh mau minan nasi saking menungso. Ngucape ngene, asyhadu billahi innani laminas shadiqin. Asyhadu naksani sapa ingsun, naksani billahi kelawan Allah. Billahi demi Allah niki bak sing qasam sumpah. Asyhadu naksani sapa ingsun billahi demi Allah innani sak temene ingsun. Innani ing sak temene ingsun iku laminas shadiqina iku yakti setengah saking pira-pira kang bener. Oleh bener mau fimain dalam perkara Roma itu ingkang daleh nuduh sapa ingsun bi kelawan mah. Nuduh sapa zaujati ing bojo wadon ingsun. Rupane fulana. Minazina oleh nuduh minazina saking zina. Wa inna hadzal walada lan sak temene iki anak. Minazina iku tetep saking zina. Walaisa lan ora ana apa walad apa hadzal walad. Ora ana mini ku saking ingsun. Oleh ngucap arba amarotin kelawan 4 pira-pira ambalan. Artinya ketika seorang suami tidak bisa mendatangkan saksi dalam penuduhan zina kepada istrinya,
Maka laki-laki tersebut masih ada solusi lagi, yaitu sumpah li'an. Sumpah li'an iku nanti dia akan mengucapkan asyhadu billahi innani laminas shadiqin. Jadi betul-betul dia mau bersaksi, saya bersaksi demi Allah, saya termasuk orang yang jujur atas tuduhan zina pada istriku, yaitu misalkan Fatimah. Dan di situ anak yang ini iku bukan anakku. Artinya anak ini adalah anak zina. Wa inna hadzal walad minaz zina. Anak ini ku termasuk zina. Dan walaisa minni, anak tersebut bukan dariku. Jadi yang dituduh zina yaitu Fatimah. Terus anak yang lahir dari hasil zina iku bukan dari laki-laki tersebut. Ya, ketika seseorang laki-laki yang menuduh istrinya demikian dengan mengucapkan sumpah li'an itu arba'a maratin 4 kali di hadapan hakim. Nah, ketika sudah demikian maka ucapan yang kelima wayagulan ngucap sapa rajul ngucap fil khamisati ing dalem ambal kang kaping 5 bada ayaidahu ing dalem sause yen to mituturihu ing rajul sapa al hakimu sapa hakim. Keempat tadi ucapannya saya bersaksi bahwa saya termasuk demi Allah saya termasuk orang yang benar dalam hal menuduh istri saya yaitu Fatimah termasuk orang yang zina dan anak ini termasuk anak yang zina bukan bagian dariku. Nah, ini mengucapkan 4 kali di hadapan hakim, maka yang kelima dia mengucapkan sesudah dituturi hakim. Jadi hakim memberikan mauidhah hasanah, memberikan pitutur kepada laki-laki tersebut yang akan melakukan sumpah li'an ucapan yang kelima mau. Nah, terus ketika nantinya demikian seorang laki-laki yang sudah diberikan pitutur, diberikan mauidhah oleh hakim baru mengucapkan yang kelima wa alayya la'natullah. Wa alayya laniku tetep ing ngatasé ingsun laknatullahi utawi laknate Allah. In kuntu. Nah, dengan catatan in kuntu lamun ana sapa ingsun iku minal gazibina iku tetep setengah saking pira-pira kang goroh ngapusi. Jika saya termasuk orang yang berbohong, maka laknatnya Allah akan turun kepadaku. Jadi laknatnya Allah akan turun kepadaku jika aku termasuk orang yang berbohong. Nah, itu ucapan yang kelima. Lah setelah melakukan 5 lafaz tadi, setelah mengucapkan 5 lafaz sumpah li'an iku wa yata'allaku. Nah, iki efek dari ucapan sumpah li'an tadi. Wa yata'allaku lan gumantung bili'ani kelawan sumpah li'ane rajul. Khamsatu akamin apa 5 pira-pira hukum. Ketika seorang laki-laki yang menuduh zina kepada istrinya dan sudah mengucapkan 5 lafaz terjadi sumpah li'an, maka akan ada 5 hukum ini. Pertama sukutul hati. Rupane 5 sukutul hati rupane gugure hat andu saking rajul. Laki-laki tersebut sudah tidak terkena had qadzaf. Jadi nek wong nuduh zina iku biasane ketika tidak bisa mendatangkan saksi. Nah, maka dia akan dikenai hukum had, dicambuk 80 kali. Tetapi ketika dia tidak bisa mendatangkan saksi zina dalam penuduhan zina mau, maka dia solusinya adalah sumpah li'an di hadapan hakim. Ketika dia sudah sumpah li'an kepada hakim mau, maka seorang laki-laki yang menuduh zina kepada istrinya tidak terkena hukum had nuduh zina. Jadi bebas dia ini mau, gak kena hukum. Yang kedua, wa wujubul hati lan wajibe had anha alaiha ing ngatasé zaujah. Tapi meskipun toh seorang laki-laki yang menuduh mau bebas dari hukuman had nuduh zina karena dia berani sumpah li'an, maka yang perempuan istrinya yang dituduh zina mau terkena had zina. Jadi terkenai hukum had masalah zina. Itu kalau nantinya seorang istri tidak melakukan sumpah nantinya. Yang ketiga, wa zawalul firasyi lan ilange lemek. Hilangnya lemek maksudnya apa? Perceraian secara zahir dan batin. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa nafyul waladi lan nafi'ake anak. Jadi ketika seorang laki-laki yang sudah berani sumpah li'an kepada hakim di hadapan hakim, yang di situ ada unsur menuduh zina kepada istrinya, maka anak yang lahir dari
iki mau seorang Fatimah iki mau iku nantinya bukan anak laki-laki yang sumpah li'an. Karena dia sudah menuduh zina kepada Fatimah bersama anaknya iki mau anak hasil zina, maka anak tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki tersebut. Sing kelima wa tahrimulan ngaramaki al abadi ngatas selawasi. Ketika nantinya sudah disumpah li'an, maka seorang Fatimah iku sudah haram selamanya bagi seorang Zaid misalkan. Fala yahlu lil mula ini nikahuha walawatuha. Jadi memang dia tidak diperbolehkan Zaid berstatus kembali lagi kepada Fatimah, karena di situ sudah ada unsur sumpah li'an. Makanya sumpah li'an itu berhati-hati, karena itu bisa terjadi di masyarakat kita. Wayas kutulan gugur apa al-haddu apa had. Nah iki bahas masalah zaujah saiki. Wayas kutulan gugur apa al-haddu had anha saking zaujah. Gambare bi antal ta'ina kelawan yento sumpah li'an sapa zaujah fatagulu mongko ngucap sapa zaujah asyhadu billahi anna fulanan hada laminal kadzibin. Asyhadu naksani engson billahi demi Allah inna fulanan sak temene fulan. Misalkan Zaid, hada rupane iki iku laminal gadibina iku yakti setengah saking pira-pira wong kang ngapusi goroh. Fima ing dalam perkara romani ingkang nuduh sapa fulan ni engsun. Nuduh bihi kelawan mah. Oleh nuduh mina zina saking zina. Oleh ngucap arba marotin kelawan papat pira-pira ambalan. Ketika seorang zaujah, seorang Fatimah dituduh zina oleh suaminya, maka Fatimah yang berani melakukan sumpah di hadapan hakim, sumpah li'an. Asyhadu billahi inna fulanan, saya bersaksi bahwa fulan, yaitu ini Zaid, ikut termasuk orang yang berbohong dalam penuduhan zina kepadaku. Jadi dia itu memang benar-benar ngapusi. Maka ketika seorang perempuan yang berani bersumpah di hadapan hakim kalau benar-benar suaminya itu telah berdusta, telah berbohong dalam penuduhan zina kepada dirinya, sampai mengucapkan itu 4 kali dengan memakai billahi tadi, demi Allah, kan sumpah. Wa taqulan ngucap sapa zaujah, ngucape mau fil marrati ing dalam amalan al-khamisati ingkang kaping 5. Tapi yang kelima, jadi tadi kan mengucapkan 4 kali, saiki sing kelima. Sing kelima ba'da ayyaidoha ing dalam sawise yen to mituturiha ing zaujah sapa al-hakim hakim. Tapi sebelum perempuan atau Fatimah ini mengucapkan sumpah yang kelima, maka seorang hakim memberikan mauidhah, pitutur. Nah, pitutur kepada perempuan atau Fatimah tersebut. Ketika sudah dipituturi, diberikan mauidhah, maka wa alayya ghadabullah, baru mengucapkan sing kelima. Wa alayya lan iku tetep ing atase ingsun ghadabullah utawi bendune Allah ingkang lamun ana sapa man, sapa Zaid, mau sapa fulan mau. Ingkang lamun ana sapa fulan utawa Zaid mau minas shadiqina iku tetep saking pira-pira kang bener. Dan godobnya Allah, murkanya Allah akan tertimpa kepadaku jika memang seorang Zaid suamiku itu termasuk orang yang benar dalam menuduh zina kepadaku. Jadi yang kelima itu memang diucapkan sesudah seorang hakim memberikan pitutur, memberikan mauidhah hasanah kepada Fatimah mau. Artinya ketika seorang Fatimah atau perempuan istri yang dituduh Zaid iki mau dituduh dalam hal zina kok sudah melakukan sumpah li'an sampai mengucapkan 5 kali lafaz mau, maka hadnya gugur. Maka had dalam zina itu gugur. Jadi nek seorang suami yang menuduh zina kepada istrinya, kalau dia berani sumpah li'an tadi, maka seorang suami terbebas dari hukuman menuduh zina, hadul qadhaf. Dan ketika nantinya seorang istri atau Fatimah kok yang dituduh iki kok berani melakukan sumpah di hadapan hakim, mengucapkan 5 lafaz iki mau, maka dia juga terbebas dari had berzina. Jadi had zina itu dia bebas, tidak terkena hukum. Nah, ketika nantinya kita melihat secara dohirnya, memang seorang Fatimah berani bersumpah, kok ternyata benar-benar dia orang yang zina, nah itu urusan dia dengan Allah.
Jadi yang penting secara dohiriyah iku memang kalau dia berani sumpah iki mau di hadapan hakim, maka dia terbebas dari had zina. Adapun dia nantinya berbohong dalam sumpahnya dan lain-lain, nah itu urusannya dia sendiri. Yang menanggung dosa adalah dia sendiri karena sudah melakukan zina dan berbohong dalam sumpah di hadapan hakim kimau. Nah itu urusannya dia. Makanya di masyarakat kita jangan mudah menuduh zina kepada orang lain. Karena nantinya orang yang menuduh zina kepada orang lain itu ada had, ada hukuman qadzaf, hukuman menuduh zina. Kalau memang tidak bisa mendatangkan 4 saksi laki-laki yang mengetahui proses zina betul dan atau tidak berani melakukan sumpah li'an tadi,